Lawatnya kencang. P3 jebol. P3 jebol. P3 jebol, capek-capekin kampanye. Kita nyewa truk 4 biji. Kurang 60 udah. Penghitungan suara kalah. Nasib jelek. Walhasil. Bisa begitu Ri. Bisa begitu. Kok yang lain kali Jakarta, di luar Jakarta kalah pantes. Jakarta P3 kalah. Lu sih makan kebulnya kuat. Nyumbang segan. Iya nggak masuk akal. Jakarta kalau dapat 4 juta pantas. 450 jarang. Astagfirullahaladzim, ini sih Allah, ini dari dulu podium nggak pernah lebih, nggak pernah kurang begini juga. Jadi orang ngomong mesti apa? Selamat ini kurang, mesti di batu bata 2 biji belakangnya. Iya, majuan dikit nggak enak. Ya ke belakang selempang lagi ngomel jatuh. Ganjalan mesti ada nih. Masa nggak panitia kayak tidurnya nang pijak. Iya. Ya dah, Assalamualaikum Muhammad sallallahu. Aduh. Udah siap nih untuk menerima nasihat dari Dewan Keamanan Nasional. Dari tadi abis baca maulid dengerin dari lantai 4 rumah anak dengerin. Ini yang ceramah pertama ame kedua ame ketiga. Nah, yang belas ini teman 2. Tegang-tegang amat. Udah P3 tegang lu jangan ngegerutu. Kalau P3 kalah kayak demo bak golok. Lu mau ngapain? Moto aja hasilnya nggak pernah dikasih lihat. Enggak. Iya, Ustaz Muhammad sih panitia sih yang mutu yang enggak salah. Ustaz Muhammad itu duit dia juga. Coba dari 2 tahun yang lalu nih acara enggak ada foto yang punya kelihatan enak dilihat, enggak ada. Orang enggak dicuci. Enggak dicuci itu ya. Udahan panitianya Bang Wahab. Bang Wahab. Bagus masih ada termasuk ya kalau dianggap gerilyawan yang boleh dianggap perang kagak megang senjata banyak nih Pak Sumardi ame Pak Aswan masih bagus nih adik gerilyawan datang ke rumah nih pikir mau ngapain nih tamu tumben datang nih kelihatan mukanya pucat nggak ngasih duit nih betul-betul gak ngasih ya. Banjar jangan kurang dari 70 atau 100 deh orang begitu dikasih 20. 20 sakit gigi urusannya deh. Aduh, subhanallah. Itu 2 orang kurang 180, Ustaz Muhammad kurang 150, uang speaker 300, jadi berapa itu? Tapi berapapun bayaran kita, ya asik. Nggak seimbang dengan kekalahan PDI kekalahan P3 di DKI nggak seimbang. Ya, ada khotib mau balik dibayar 7 juta, tetap nggak berharga, nggak bernilai dibanding kekalahan jumlah P3 di DKI. Nggak sebanding kekalahannya dibanding duit doku. Itu mungkin dia tegang-tegang banget. Ini kalau lihat muka emang muka P3 nih. Kalau lihat muka ya, nusuk sih belum tentu. Belum tentu kayak muka. Orang kan sekarang kebanyakan muka Islam. Mukanya muka Islam, hatinya munafik. Artinya hati munafik ente. Muka Islam. Bahasanya Islam, pakaian Islam, hatinya munafik. Wow, musuh-musuh Allah Ta'ala kuat di Bukit Duri. Lu gak paham, lu gak tahu. Ngaji mulu sih lu pada. Ngaji, orang ngaji pinter. Orang ngaji tajam kuping, tajam mata, tajam hati. Ente ngaji tambah bodoh. Bodoh. Wallahu a'lam. Makan laron sih ente. Makan laron. Betul ya? Makan laron. Laron kan adanya di lampu-lampu terang. Iya, laron adanya di lampu-lampu terang. Nggak ada laron di tempat gelap ente.
Paham omongan? Lalu ya, muslimin banyaknya waktu ada acara doang. Waktu ngaji doang. Pulang ngaji gelap aja lagi. Orang laron kumpul di tempat terang. Makanya orang ngaji tuh sewaktu-waktu lampu mesti mati. Bikin acara maulid, mati lampu mestinya. Selesai acara, banyak penjarahan. Apa nih? Yang hadir tambah banyak, P3 tambah kalah. Gila, nggak masuk akal itu. Ini Ustaz Muhammad nih udah keluar belum? Udah. Jangan lupa tuh duit tambahin tuh. Saudara kan masing-masing punya ilmu, duit berbeda loh. Duit beda, nggak ada urusan soal duit. Nggak ada urusan. Nah ya, ilmu biar banyak tetap nggak kepake. Tapi duit kok banyak, kepake. Betul ya? Iya. Orang berilmu bergantung berapa duitnya. Duitnya dikit nggak kepake ilmunya. Lihat Ustaz itu, apa Ustaz Wawan, kurang apa ilmunya? Emang duitnya kagak. Lihat Ustaz Qurtubi, dari mulai aneh main gundu sampai jago naik kereta bolak-balik. Iya, udah jadi ustaz. Bayangin. Ustaz Qurtubi, dari aneh masih main kereta bolak-balik, nyolong mangga, nyolong ayam, udah jadi guru. Bayangin. Tapi nggak megang duit, orang nggak kenalin. Kata Ustaz Sofyan, kok nyindir aneh nih? Bukan ngebilangin. Aneh kemarin bukan mau maulid, bukan mau maulid, main celak-celakan. Iya, bener-bener ngapain maulid? Kok ada acara di Bukit Duri, siapapun yang membuatnya, tapi acara maulid Mi'raj di Bukit Duri itu acara keluarga dan warga Bukit Duri. Berarti jangan kayak bicara lain, bebas. Begitu, betul sih P3 kalah. Ada gila-gilaan. Gila, ada bisa begitu. Wallahu alam, ada apaan di Bukit Duri? Kiamat loh buat orang Bukit Duri yang orang Islam ya. Ya, kiamat loh. Ya. Ya benar sih, partai itu bukan agama, kan begitu. Politik bukan agama. Tapi kan inti orang Bukit Duri itu boleh dianggap kemarinnya bismillahirrahmanirrahim 52,5% orang Islam. 52,5% orang Bukit Duri orang Islam. 52,5% ya, bukan 80 atau 90 bukan. 52,5% orang Bukit Duri itu masih orang Islam. Kan begitu. Setidak-tidaknya ibarat pemilih 1000, 52% atau 52,5% dari 1000 berapa tuh? 525. Oh, bagi partai Islam lainnya deh, taruh P3 dapat 230. Kan begitu tuh. Sisanya 295, bakal yang lainnya. Tuh, masih menang juga namanya. Sebab inti kan sembahyang ngadep kiblat. Kiblat itu Ka'bah. Ka'bah itu Ka'bah Baitullahil Haram. Hanya buat orang mukmin yang bisa menusuk Ka'bah. Hanya buat orang mukmin yang kiblatnya ke Ka'bah. Lain mukmin nggak bakalan belain Ka'bah. Kita bukan orang partai. Kita orang mukmin, muslim, punya syariat. Ya, sejauh mana pelaksanaan syariat seseorang kepada ajaran agamanya, mau kiblatnya ke Ka'bah Baitullahil Haram. Bukan kepada lainnya. Tuh, pahamin deh. Sekarang Bukit Duri ketinggalan jauh, kan begitu. Berarti sudah 52,5% sisa orang Islam di Bukit Duri. Ya gitu. Restannya, wallahu a'lam bishawab. Tunggu kehancuran Anda. Berpuluh tahun gue kasih tahu, paling tidak 11 tahun yang silam Anda sudah beritahu. Tapi itu nggak beranjak untuk apa? Untuk jadi mengerti dan menjadi baik. Akhirnya Anda terheran-heran dari keadaan yang sebetulnya nggak perlu diherankan. Ente terheran-heran pada suatu keadaan yang sebetulnya keadaan itu tidaklah mengherankan bagi orang tertentu. Nggak mengherankan. Kalau ente orang yang tukang ngaji, tukang ngaji, lambat laun itu ngaji, tambah ilmu, tambah tahu, tambah ngerti, tambah pengalaman karena ada keuntungan dari ilmu yang dimengerti. Kan begitu? Tambah keuntungan berarti tambah tajam melihat dan memandang. Tambah tajam melihat dan memandang, tambah
Tuhan berikan ketajaman mata melihat saudara seagama tidak tahu agama, tidak kenal agama, antipati terhadap ajaran agama. Di situ terjadi pembenahan. Tapi apa boleh buat? Acara keagamaan kumpul, majelis taklim tersebar luas, tapi kebodohan merata. Kenapa? Wallahu a'lam bishawab. Kebanyakan laron. Ini belum beri salam nih, sebab uang speaker belum dibayar. Awas, Bang Wahab, atau lagi saya. Bang Wahab dilihat nggak ada enak-enaknya. Orang kayak Ustadz Maman tuh dia, meskipun khotib untuk urusan begitu tapi tetap kalau pakai cincin 6 biji. Kebanyakan pakai cincin juga hilang wibawa. Kebanyakan pakai cincin hilang, orang pakai cincin cukup satu harga 7 juta. Ngapain cincin 6 harga 40? Mau ngapain lo? Ngapain lo? Aduh. Udah nggak enak-enak. Ya Rob mau ngomong apaan? Yang keluar tuh diomongan. Diomongan, bukan ilmu, omongan. Belum ilmu. Ilmu datang setelah salam. Sebab salam adalah penghormatan. Nggak ada orang dianggap berilmu kalau tidak memberikan penghormatan kepada saudara seagama. Bisa dimengerti itu omongan? Nggak lagi. Ngaji lo sebulan sekali mau gue. Hadir doang, suruh hadir. Paling seceng. Bodoh. Ente jadi pinter, ente jadi selamat, ente jadi sehat, ente jadi kaya, ente kuat, ente tangguh. Insya Allah nyata. Kalau ada kesabaran. Seceng sebulan ente nggak mau. Sebulan yang 40.000 lo budak, bodoh, pantas P3 kalah. Bodoh ada. Beb bukan nggak ngaji Beb, di Bukit Duri sih Beb, aneh naik ke lantai 2 juga Beb, rumah aneh. Enakan dengar dari atas Beb, ketimbang ngaji di depan Beb, di tempat Habib Jalan Raya. Udah senang Beb, secengnya nggak mau ngasih. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati para anggota Dewan Revolusioner. Yang kami hormati anggota Dewan Pimpinan Rakyat Susah. Yang kami hormati Bapak Gubernur abad 29 Hijriah. Yang kami hormati, jadi nggak sebutin namanya, pangkatnya aja. Orang sekarang kan demen disebutin pangkatnya. Oh iya, orangnya sih kita kagak nafsu. Jabatannya tinggi, ngeri ya? Jabatannya tinggi, orangnya nggak nafsu, betul ya? Jabatannya tinggi, kita lihat orang nggak nafsu. Kalau kata anak nakal dulu, gua nepsong melo. Kata orang dulu. Yang kami hormati, Ketua Adat, Sesepuh Bukit Duri. Yang kami hormati para utusan partai politik yang berjumlah 48. Jadi nggak ada yang dihormati lebih tinggi daripada urusan parpol. Yang kami hormati Ketua MUI wilayah Bukit Duri. Jadi nggak pakai nama nih, pangkatnya aja, biar paham omongannya. Anda nggak akan pernah menyebut nama, pangkatnya saja cukup. Sebab orang sekarang kan gila pangkat. Gila bang? Pangkat. Gila jabatan. Kemampuan tak dimiliki. Oh iya. Paham no? Paham ente? Orang sekarang kan apa-apa? Tokoh ulama. Ingat nafsu lah. Kan begitu. Kita nggak usah pakai tokoh. Berbuat dengan nyata. Sesuai dengan aturan agama. Tak menyakiti orang yang tak seagama. Itulah pelaksanaan syariat yang diajarkan oleh Nabi besar kita Muhammad SAW. Itu baru yang namanya orang.
Nah kagak, urusannya Ba'din. Ba'din. Turun lo jangan di atas. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini malam 1 bulan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam yang semua orang yang Allah telah tanamkan iman Islam di hati sebelum melaksanakan syariat agama, iman Islamnya sudah ada. Setidak-tidaknya setelah melalui proses usia minimal 15 sampai 23 atau 25 tahun, setiap insan yang Allah telah sudah tanamkan sifat iman Islam di hatinya, sekurang-kurangnya dia pernah belajar agama, pernah dengar nasihat ulama-ulama solihin pada zamannya, bicara tentang keberadaan Nabi dengan kalimat Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Sekilas, bukan info. Lagi aneh dengerin ya baca-bacaan. Yang kata bacaan apa itu? Na 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 na. Dan ya Muhaimin ya salam. Terus salimna wal muslimin. Terus bin nabi khairil anam. Terus wa bi ummil mu'minin. Ada tuh yang sesudah itu terus zikruhu yuhyin nufus. Sebelumnya apa itu? An-Nabi Zatal Arus. Allahu Akbar. An-Nabi Zatal Arus. Zikruhu yuhyin nufus. Allahu Akbar. An-Nabi Zatal Arus. Ibarat orang. Itu Rasul SAW. Itu pengantin yang amat. Allahu Akbar. Kalau ada manusia mengagumi keindahan Nadidaya dengan Pangeran Charlesnya pada saat pernikahan yang di center di alam dunia, dibandingkan dengan Nabi itu sendiri, tidak ada 1,000 miliar % daripada keindahan Nabi besar Muhammad SAW. Biar tahu ente. An-Nabi, Zatal Arus, Zikruhu. Lihat, setiap orang yang Allah telah tanamkan di hatinya sifat iman Islam, setelah dia usia 22 minimal 25 tahun, pasti Tuhan ingatkan di hatinya akan kelahiran Nabi Muhammad SAW dengan pernah dia belajar di madrasah atau pesantren atau guru-guru kampung setempat. Zikruhu yuhyin nufus. Menyebut Nabi, mengucap kata-kata yang berkaitan erat dengan sifat Rasul. Mengingat Ar-Rasul itu sendiri dengan sepak terjangnya. Di luar sisi kemuliaan yang Allah telah berikan kepada beliau. Yuhyin nufus. Menghidupkan jiwa manusia. Yang bagaimana? Kita kebanyakan selawat, kebanyakan istighfar, kebanyakan ngaji, kebanyakan kitab, kebanyakan dan kebanyakan. Tapi bangkai dalam mata manusia yang tertentu. Bangkai dalam urusan-urusan orang-orang yang na'udzubillah. Kita bangkit sebetulnya kalau kita sadar ya. Karena kebanyakan kita ini kebanyakan pangkat dan jabatan. Kebanyakan pangkat dan jabatan. Kebanyakan keagungan. Kebanyakan diagung-agungkan oleh masyarakat. Tentang syariat, tentang ilmu, tentang nama dan sebagainya. Lupa. Wali-wali besar sudah menyebutkan kalimat pujian kepada Hadratul Rasul. Zikruhu yuhyin nufus. Mengingat Ar-Rasul itu sendiri. Menyebutkan nama Rasul. Apalagi membaca kitab-kitab yang kaitannya itu syariat. Kembali kepada Ar-Rasul nafsu. Rasul itu sendiri. Yuhyin nufus. Membangkitkan jiwa, semangat dan segala. Untuk bisa menghidupkan kau punya diri dan segala. Yang berkaitan dengan orang-orang yang seagama. Tolong pahamin deh. Bayangin. Sebagai bukti. Lanjutannya itu. An-Nasara wal Majus. Anda sih apa gitu? Dengerin dari atas rumah anak. Allahu Akbar. An-Nasara wal Majus. Orang-orang Nasrani. Kalau orang sekarang dianggap deh ya Kristen atau umat Kristiani dan sebagainya zaman dulu. Wal Majus, orang-orang yang menyembah api. Aslamu ala yadeh. Semuanya masuk Islam. Lihat. Di hadapan Nabi Muhammad SAW. Tolong ente ingat-ingat ente punya diri. Boleh Habib atau bukannya. Tolong ingat kalau ente sebagai seorang muslim. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, para penyembah berhala, para penyembah api, matahari dan segala yang ada dan timbul pada saat itu,
mereka mayoritas masuk Islam. Kepada Nabi besar Muhammad SAW, menyerahkan diri utuh kepada bimbingan Nabi besar Muhammad SAW. Tolong pahamin deh. Kita kan kebanyakan ilmu, pengamalan jauh. Kebanyakan bangga dengan predikat, tapi sesat dalam berjalan. Kebanyakan bangga dengan julukan, tapi lupa sasaran. Kebanyakan diagung-agungkan oleh tempat-tempat di mana kita berada, tapi kita tak pernah mencari tahu kelemahan saudara seagama. Tolong pahami. An-Nasara wal Majus, Yahudi, Nasrani, para penyembah berhala, penyembah api, penyembah matahari, aslamu ala yadeh. Sama-sama masuk Islam. Tuh, kehadapan Nabi Muhammad SAW. Kembali kepada kita sekarang abad modern. Tuh, abad naik ke 21. Semasa Allah pelihara, masih ada guru-guru agama yang baik. Tahu guru agama baik ya? Guru agama baik biar tahu sifat-sifatnya. Ngaji nggak mau. Yang wajib ngaji seminggu sekali, sebulan sekali kumpul tuh sama anak. Kumpulin tuh, ini kalau udah ngomong lu bakal pinter, cerdas. Bukan sombong di situ. Nah, karena kebanyakan ilmu, buta mata hati. Buta mata hati disebabkan karena kecenderungan kepada dunia, di antara dunia adalah menginginkan keagungan nama, kebesaran nama, penghormatan masyarakat luas di Jakarta dan sekitarnya. Menginginkan hal itu menjadikan buta hati. Nama besar, buta hati. Tahu bahwa itu kan pohon dengan pongkol besar, tak bertahan, tak bertangkai, tak berbuah dan tak berbunga. Apalah arti sebuah pohon? Sekedar pongkolnya doang tumbuh, sementara dahan tak dimiliki. Bang tanya, kembali anda ulang. Nek paham omongan nih? Hah? Kita duit nggak ketahuan dikasih berapa, jadi bingung mau ngomong apa-apaan ya Allah, gimana urusannya nih? Buat orang-orang yang hadir pada malam hari ini khususnya, terutama orang-orang Bukit Duri, Kelurahan Bukit Duri, imbauan, harapan, doa, insya Allah siapapun dia yang berasa punya iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya masih mendoakan orang Bukit Duri secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan agama yang satu dengan agama lainnya. Semasa orang-orang itu, orang-orang Bukit Duri punya nilai iman Islam di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, masih mendoakan, sadar tidak sadar, ya nyata di hadapan manusia atau tidak, masih tetap mendoakan. Begitu. Lalu, satu masa orang-orang yang baik di mata Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan ketulusannya, dengan kejujurannya, dengan harapan baiknya untuk minimal tuh Kelurahan Bukit Duri, terluka dia punya hati. Karena mengingat beberapa tahun yang silam, minimal 2 tahun yang lalu sampai sekarang, baru beberapa waktu saja, sudah amat sangat berkurang kerusuhan di seputar wilayah Bukit Duri. Yang tadinya tidak pernah terjadi, tapi 2 tahun terakhir terjadi besar kerusuhan di Bukit Duri. Orang-orang Bukit Duri terutama yang masih Allah Ta'ala kehendaki jadi orang mukmin, jadi orang muslim, merasa lu bakal mati, tetap la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah dalam hati dan dalam perilaku, dalam kehidupan, dalam bermasyarakat. Lambat laun melihat keadaan yang demikian, keluar kata-kata yang tidak baik, yang sifatnya laknat, sumpah, menyegerakan permohonannya kepada Allah Ta'ala untuk menghancurkan masyarakat atau oknum-oknum wilayah Bukit Duri yang berupaya dengan rekayasanya memporak-porandakan Kelurahan Bukit Duri yang mayoritas majelis taklim yang ada di Kelurahan Bukit Duri. Paham omongan? Inti paham kan omongan ini? Inti kan ini boleh dianggap bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? 60% bukan orang Bukit Duri yang datang. 40% orang Bukit Duri, 60% bukan orang Bukit Duri. Ini imbauan untuk orang Bukit Duri. Satu masa orang-orang baik di mata Allah Ta'ala, dia berdoa sekuat tenaga untuk kemaslahatan minimal Kelurahan Bukit Duri. Tapi satu masa juga kalau keadaan itu mendesak, terjadinya kerusuhan dan kerusuhan selalu terjadi di wilayah Bukit Duri. Mau tidak mau, keadaan yang baik tadi, doa-doa yang Allahu Akbar, membawa mereka mengadu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala menuju jalan baiknya bagaimana. Sebab orang baik tidak akan pernah berbuat tidak baik, kecuali keterpaksaan
dari bentuk keadaan yang menjadikan dia harus menyumpah dengan kebaikannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang-orang baik sudah mengangkat tangan, menyumpah, melaknat dan sebagainya, maka sudah lama Anda katakan, Anda akan mati satu persatu, lambat atau cepat. Sadar atau tidak, Anda akan mati satu persatu. Sebelum kematian orang-orang yang membawa kesengsaraan masyarakat, minimal di wilayah Bukit Duri, kalian orang-orang Bukit Duri kan kagak tahu. Kan begitu. Nah, rekayasa untuk memusnahkan kelancaran majelis taklim diupayakan dengan mengadu domba antar warga. Sifat adu domba yang ada di Bukit Duri berbintang 6. Bisa dimengerti ente? Komennya orang Bukit Duri biar tahu. Intel aparat sudah diberitahu. Rekaman polisi militer sudah diberitahu. Ana yang beritahu. Kerusuhan di Bukit Duri berbintang 6. Biar tahu ente. Bisa. Kalau Ar-Rasul SAW, kalau telah utus rahmatan lil alamin, iya, lampu Persia yang 1000 tahun tak pernah mati, tapi sejak Ar-Rasul siap untuk dilahirkan dan lahir padam saat itu. Bagaimana dengan orang-orang yang dengan ilmu sedikadarnya, sedikitnya melaksanakan syariat Rasulnya, berhubungan erat kepada ulama aulia solihin, berhubungan erat kepada Ar-Rasul dengan caranya masing-masing, selalu ada dia punya diri dan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau ketika Ar-Rasul disebutkan dengan nama dan sifatnya, yuhyin nufus, dapat menghidupkan jiwa orang tadi kepada Allah taala untuk bisa menjadikan saudaranya seagama minimal di wilayahnya masing-masing untuk kenal syariat Rasulullah SAW. Tapi ketika syariat akan dihidupkan, keadaan dibuat sedemikian rupa dengan rekayasa musuh-musuh Allah Ta'ala, doa yang demikian baik beranjak kepada sumpah, mati atau tidak mati, pasti kematian tiba. Lambat ataupun cepat, Anda akan mati satu persatu sebelum kehancuran majelis taklim yang ada di wilayah Bukit Duri. Kekuatan musuh-musuh Allah Ta'ala yang tersembunyi di wilayah Bukit Duri mencoba merekayasa kehancuran dengan mengadu domba antar RT, RW atau antar kelurahan. Biar paham. Sifat adu domba ini berbintang 6. Kalau dikata bintang 5, aneh nggak mau, itu hotel. Sebab gue nggak pernah ngerasain hotel. Liatin hotel sering. Masuk ke hotel pernah 2 kali. Asik. Haji Mutar paham tuh. Tolong pahamin deh. Ini ilmu nggak pernah dibuka sebukit duri. Kecuali aneh yang bicara. Parahnya, anda punya nyawa terancam di Bukit Duri sendiri di wilayah anda. Ya, gue tunggu. Enggak lo mantu, gue mati. Enggak lo mati, gue mati. Selesai. Hukum kan halal. Membunuh orang-orang tadi. Itu sudah anda beritahukan. Dan jamaah anda siap. Kapan waktu ada apa-apa. Bunuh mereka satu persatu. Bantai. Sebelum anda dibantai, hai muslimin, oleh musuh-musuh Allah Ta'ala, bantai mereka ketika upayanya sudah mulai bergerak nyata di hadapan mata. Tapi anda orang-orang yang bertuhan kepada Allah Ta'ala dengan ilmu dan sebagainya, na'udzubillah min dzalik, apakah anda tertutup mata? Sayangi pemuda-pemuda yang tinggal di Bukit Duri. Bisa dimengerti ente? Paham nggak? Bisa dimengerti nggak nih omongannya? Lantas bagaimana Beb? Ustaz numpang tanya. Kalau kami ini bukan orang Bukit Duri. Sama pandangan agama, kemanapun anda bawa, kemanapun anda buktikan kebenarannya, sama kalau itu pandangan agama. Bisa dimengerti ente. Tapi kok pandangan pribadi berbeda. Terjadinya perbedaan karena sikon itu memang berbeda. Situasi kondisi sebuah masyarakat berbeda. Sehingga pandangan pun sama berbeda. Tapi ketika agama yang bicara, satu yang bicara urusan keagamaan, sama sebetulnya intinya. Tapi kenapa anda buta? Kok anda nggak pernah tahu dan bahkan pura-pura tidak tahu atau barangkali memang buta sama sekali? Itu dikarenakan hubud dunia, cinta dunia, cinta nama, cinta harta, cinta dan cinta yang tidak dibenarkan dalam syariat agama membawa buta hati. Predikat, pangkat, jabatan, silahkan anda miliki. Nama besar silahkan menggunung. Tapi Allah Ta'ala nggak pernah melihat nama-nama tadi. Yang Allah Ta'ala lihat tak lebih adalah sinar ilahi yang ada di hati. Bisa dimengerti itu? Artinya orang-orang yang dianggap orang Islam warga Bukit Duri, pelaksanaan pengamalan syariat agama boleh berbeda-beda. Yang wajib ditanamkan adalah menjaga keamanan, stabilitas, kekurangan-kekurangan warga yang saling bermusuhan satu RW dengan RW lainnya. Tolong ditangani segera. RT, RW, lurah, jangan nongkrong melulu, maju, beritahu warga dengan baik.
Kan begitu. Bisa ada ente. Kehancuran muslimin sudah sekian lama. Kalau dulu, zaman Bosnia, ente kaget. Kejadian sejauh itu, sekarang ada di negara Anda. Tak pernah juga Anda berpikir. Bosnia sejauh itu, kejadian na'udzubillah min dzalik, kejadian na'udzubillah. Hanya mata-mata yang... Jangan, tolong aku sama, yuk baiknya bagaimana? Sesama saudara seagama, baik. Dengan non-muslim, baik. Dengan PKI yang sudah dibebaskan, sama baik. Semasa tidak merusak dan semasa tidak menganjurkan permusuhan dan pembantaian di wilayahnya dengan gerakannya. Kan PKI itu bebas. Bebas, sama dengan Anda. Indonesia sudah bebas sejak reformasi. Kan begitu, sudah nggak ada lagi mana manusia, mana binatang berbuat sebagaimana perbuatan manusia. Sama sejak reformasi. Yang perlu kita punya, jadi berbuat baik buat kita dulu sama keluarga, sama tetangga sebisa-bisanya. Sebisa-bisanya, nggak dipastikan, nggak diwajibkan harus baik, tidak. Upayakan untuk berbuat baik sama pemuda-pemuda yang dianggap masih minum, masih judi, masih ini. Ya, orang-orang berbuat baik nggak jadi ruginya, kalahnya menang. Artinya ditanggapi dengan baik, dengan anjuran-anjuran yang baik, diikuti alhamdulillah, baik buat dia, untung buat kita, nggak diikuti, tetap baik buat kita, untung buat kita. Itulah sifat anjuran Nabi besar Muhammad SAW kepada saudara seagama. Kalau orang sudah berbuat baik kepada dirinya dan keluarganya serta saudaranya seagama, menurut ilmu syariat agama itu sendiri, mau tidak mau kepada orang yang tak seagama pun, dia berbuat baik sebatas kebaikan dalam normal hubungan kemasyarakatan. Sebatas hubungan kemasyarakatan, bukan sisi akidah. Artinya, kalau dia mau bikin sesuatu yang sifatnya keagamaan, tuh, kita yang orang muslim, ya tidak mengganggu. Tuh, itulah perbuatan baik seorang muslim kepada tetangganya yang bukan seagama. Bisa dimengerti begitu tuh. Tuh. Tapi kalau sifatnya keamanan warga, lingkungan, semua menyatu. Siapapun dia yang sifatnya merusak atau memporak-porandakan ketenangan dalam sebuah masyarakat, tolong tegur baik-baik. Sekali, 2 kali, 3 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali masih tidak mengerti. Anda sebagai masyarakat harus mampu berbuat dan bertindak beramai-ramai kepada orang-orang yang merusak keamanan, ketentraman dalam sebuah masyarakat. Itulah syariat Nabi besar Muhammad SAW. Dan mungkin polisi militer tidak bakalan dapat tindakan. Menurut polisi militer nggak bakalan ditindak orang-orang tadi, mustahil. Paham ente? Paham orang-orang ente? Baik di wilayah begitu sendiri maupun di wilayah lain, mustahil aparat keamanan akan bertindak tegas terhadap perusuh-perusuh yang ada di antara warga ataupun dalam sebuah kelurahan. Sebatas itu saja. Saya begitu ente. Karena apa? Reformasi, takut jatuh di salah, HAM. HAM akan menghancur, leburkan syariat Islam. Anda nggak tahu, gua tahu. Anda nanti nih kalau udah HAM merambat di per RT, ini sudah nggak boleh lagi jadi ini. Bisa dimana hak asasi manusia kalau sudah merambat ini sudah nggak boleh lagi. Kumpulnya silakan sebatas lingkungan, biar paham bahasana. Dan ini pasti akan terjadi, tapi entah berapa lama, minimal 12 sampai 17 tahun mendatang. Biar paham ya. Anda kalau sudah bicara jangan sekali bantah. Orang-orang berilmu lawan Anda, mohon maaf, bukan tandingan, bukan ukuran, bukan bandingan. Itulah kesombongan bagi orang yang bodoh tapi luas ilmu. Bisa dimengerti ini? Luas ilmu tapi bodoh, gimana? Itu jahil galap. Emang Nabi yang kata gitu? Kalau orang sudah matanya, hatinya bermain dalam urusan dunia, tidak ada lagi yang bisa diharapkan dengan kebaikannya dalam bentuk apapun juga. Tapi kita kan kebanyakan, duit berapa kan gaji lah? Ini tuan rumah nggak ada, tidur kali. Musa Muhammad. Musa Muhammad tanya Ellen. Karena kan tadi duit kita bakal ngasih 400 dipotong 300. Sudah ada kan begitu orang dunia. Waduh capek nih. Biasanya berhenti jam 11 berapa kata Musa Muhammad. Kalau ente udah datang berhenti jam 1 terserah deh. Ntar jamaah pulang biarin kan nasinya bakal kita. Betul juga tuh sudah ada. Kata panitia asik nih. Anda belum bicara tanggung nih. Oh lihat. Acara ini acara santai ente, besok libur. Besok libur, takut amat sih. Iya pemilu diulang lagi.
Itu. Mudah-mudahan di Bukit Duri nggak ada ngulang TPS nih. Itu. Nanti pengajian bulanan, ya, jatuhnya bulan Juli di Bukit Duri, entah tanggal berapa, baru Anda buka. Anda buka satu persatu sebatas yang Anda tahu dan sebatas yang Anda lihat serta sebatas yang Allah telah berikan dalam melihat. Punya yang butuh Anda buka. Apa dan siapa serta bagaimana PDI sekarang yang akan datang. Apa dan bagaimana serta sampai sejauh mana upaya Golkar. Apa dan bagaimana PKB sampai apa sasaran dalam politiknya. Apa dan bagaimana P3 dengan tujuan dan maksudnya. Yang 5 tahun sampai 6 tahun mendatang, P3 pasti akan mengalami suara yang jauh lebih merosot ketimbang yang tahun ini. Buktikan bahasana. P3 untuk 6 tahun mendatang pasti mutlak akan jauh berkurang ketimbang jumlah yang diperoleh di seluruh Indonesia pada tahun ini. Yakinkan bahasana. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata. Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang ngomong yang kena minus tuh. Wewet, Masya Allah. Muka kaos kaki. Masya Allah. Itu dia kebanyakan ngaji, makan gini. Kira-kira tadi omongan aneh menyinggung gak tuh? Tadi dari awal, Haji Zain. Dari awal ngomongan aneh menyinggung orang Bukit Duri gak tuh? Justru fungsi Bukit Duri begitu. Jangan mau gang demi gang, RT demi RT, RW demi RW. Dibikin suasana chaos, dibikin suasana seakan mencekam. Jangan mau. Kalau Anda sudah mempersiapkan diri dengan murid-murid Anda yang ikhlas kepada Allah Ta'ala, ente mati, masuk surga Allah Ta'ala, mutlak. Oh iya, ente terbunuh dalam membela kebaikan dari sudut pandang agama Islam yang Anda suruh, mutlak, ente masuk surga Allah Ta'ala. Tuh, kalau yang mati kita bunuh, wajib dia neraka jahanam. Jangan mau kita jadi orang-orang begitu diperlakukan, kayak ayam sayur diperlakukan sepertinya jadi takut hanya karena bintang 6. Israel bintang 5, bintang 6 Israel, dia punya itu lambangnya. Hah? 5-6 Israel. Allahu Akbar. Kalau betul Israel dia punya bintang 6, Allahu Akbar. Nyata betul Anda punya penglihatan. Nah, Anda buka deh begitu putaran. PDI kan mau berhubungan dengan Israel. Israel sebetulnya buat Anda pribadi 23 tahun yang silam Anda sudah lihat Israel. 23 tahun yang silam. Keluarnya itu bahasa 11 tahun yang lalu. Tapi sekarang PDI dengan tokoh-tokohnya siap membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Padahal 1 tahun yang silam Anda sudah beritahu, siapapun orang yang akan memimpin negara, kita mohon jangan sampai mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Nyatanya tokoh-tokoh PDI siap di koran-koran nyata akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel. Bayangin ente, belum menjabat, belum berkuasa, siap menghancurkan muslimin dari bahasanya. Biar tahu ente. Biar tahu, paham atau omongan? Bayangin ente. Jadi kematian Anda tunggu masanya. Kehancuran Anda tunggu, nggak langsung ditembak, nggak langsung dibunuh. Gua ngomong surat kabar yang memberitahu. Apapun yang sudah tercantum di televisi, ya nampak di televisi, diperlihatkan, diperdengarkan, lalu ditulis di koran-koran, bukanlah fitnah. Bukan fitnah. Dimaksudkan untuk Anda orang-orang yang masih percaya adanya Tuhan Allah Subhanahu wa taala, masih bernabi kepada Nabi besar Muhammad SAW, tak ada bernabi kepada Nabi Muhammad kalau nggak kenal syariat agama. Tidak ada orang dengan aku bernabi kepada Muhammad, syariat Nabi yang Nabi bawa dan perjuangkan sejauh itu nggak pernah Anda tahu. Jangan diharap pembelaan apapun juga dari dirinya kepada ajaran Nabi Muhammad. Itulah kemunafikan timbulnya. Dan itulah kehancuran muslimin dari tipe-tipe orang yang berdemikian. Kalau Anda seorang muslim sedangkan setitik ilmu, pasti mau berbuat dengan ilmu, dengan doa, dengan rezeki, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan tutur kata dan bahasa, membenahi saudara seagama agar tidak Allah Ta'ala cantumkan, Allah Ta'ala garis bawahi orang ini akan jadi penduduk neraka di akhirat kelak. Tuh, orang baik mengupayakan. Jangan sampai orang-orang muslim yang bernabi kepada Nabi Muhammad tanpa mengenal syariat, bertuhan kepada Allah Ta'ala tanpa mengenal sifat-sifat Allah Ta'ala, tuh, jadi orang-orang yang memusuhi orang-orang yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad. Jadi orang-orang yang baik mendidik, memberitahu, mendoakan, mengupayakan, membaur untuk keselamatan mereka. Itulah pangkat buat Anda kalau Anda mau berbuat. Jadi yang berbuat bukan hanya orang berilmu. Yang ada rezeki, jalan dengan rezekinya atas bimbingan guru-guru berilmu.
Jangan orang punya duit bakal guru doang satu. Jangan. Paham kan omongan ini? Ngerti ya? Paham itu. Jadi semua kemuliaan bisa kita dapat. Bukan hanya guru yang bisa mulia. Bukan hanya Habib, Kiai, Mamang, Ajengan, Mama, Buya, Toet. Bukan gitu-gitu. Kemuliaan didapat oleh setiap insan yang bertuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyariat kepada Nabi besar Muhammad SAW, mau berbuat sesuai dengan aturan ilmu. Begitu. Dikit ke sedikit, itulah kemuliaan buat tua dan muda masih ada dalam dunia. Ketika Anda nggak berbuat, tunggu kehancuran. Hidup yang sifatnya sementara, siksa menanti. Kalau sekedar siksa doang dari kubur, kalau sampai hari kiamat kekal abadi. Tapi kenapa orang nggak punya rasa takut sejauh itu? Dunia dan dunia. Tuh bayangin. Tuh sifat ar-rasul begitu. Allah Ta'ala sudah beritahu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allahu akbar. Kalau anda jabarkan enggak kelar sampai subuh ini. Anda enggak sembahyang itu udahan. Itu satu di antara sifat Rasulullah SAW. Satu di antara sifat Rasul yang langka dimiliki kecuali orang-orang yang dekat hubungan hatinya kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Satu sifat yang sulit dimiliki oleh orang berilmu. Menanggung beban berita yang dilihat oleh saudaranya seagama dalam sisi keagamaan. Ya Allah, RW sekian, RT sekian, lurah itu, kampung itu, desa itu. Ya Allah, kesian amat. Ya Allah, pada nggak kenal agama. Pakaiannya Islam, tapi agamanya buta. Ya, picinya putih, tapi ya Allah, kesian ya Rabb. Gimana berbuat? Orang yang namanya saudara seagama ada dalam buta agama, dia yang menderita. Penderitaan tak akan hilang dari diri seseorang kalau tidak dia upayakan untuk membenahi orang lain. Sebab sifat pembinaan syariat agama kepada orang yang namanya saudara seagama adalah pangkat, derajat, kemuliaan, dan kesembuhan buat setiap insan yang punya nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tolong pahami itu bahasa alim deh. Ini bahasa nggak ada ente di pos Panwaslu, nggak ada di PPI, nggak ada di Komisi Pemilihan Umum, nggak ada ini bahasa, nggak ada. Adanya di rumah Habib Muhammad doang. Dua jangan lupa Habib. Uang speaker tinggal 150. Ya, diri di tempat tadi Ustadz Sofyan dikasih 200. Ustadz Kurtubi dikasih 4,5, tapi karena pulang dipotong 400. Berarti aneh jadi 5,5 plus 200. Wah, 7,5. Ajizan nambahin 10. Mustahil. Ajizan Nudin, Masya Allah. Ya kita beli semen, ya kirim sama Habib. Kurang 400. Ya nanti gue bayar. Baca selawat dulu nih ya. Mau gak baca? Boleh ya terusan lagi nih? Ini kelihatannya bagian dalam Ajizan nih, kita maklum ya pengusaha. Ajizan Din pengusaha, semua kelihatannya ngantuknya lebih nih. Gimana urusannya? Kira-kira yang dalam udah mulain nih 40% ngantuk. Yang luar anda lihat emang nggak ada ngantuk ya. Kenapa? Ana yakin usah kau jawab. Kebuli belum keluar zat. Lah kalau dari kampung Bali bisa datang, Pak Hasan dan Pak Sukani bisa datang dari kampung Bali mau ngapain? Karena kebuli. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Da'watul haqqi ladaina nafhatun habbat alaina. Arsalahu Allahu ilaina sayyidul kaunaini Muhammad sallallahu ala Muhammad alaihi wasallam. Hudahu la tadinu li siwahu wastazillu bi himahu tunsharu nasra Muhammad
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوة وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. Untuk menjadikan ente punya hati hidup kepada ajaran syariat Rasulullah SAW, untuk menjadikan ente punya kecintaan setitik kepada Nabi besar Muhammad SAW, untuk ente bisa tahu kemuliaan orang-orang yang berbuat sesuai dengan syariat agama Islam, untuk ente bisa tumbuh dan semangat dalam syariat Islam, untuk ente Tuhan tanamkan sampai mati dalam syariat Islam. Nih, ane kasih tahu sedikit dari arti sahabat dimaksud. Ente karena nggak mau ngaji sih. Yang udah ngaji buta, gempor, budak, congek, tolol, tuh. Yang belum ngaji, kenapa nggak terangsang untuk menuntut ilmu syariat agama? Kemuliaan segala ada pada Anda. Tidak hanya semasa hidup di alam dunia, tapi segala nyata kalau Anda mau mencoba. Ini kagak sih, mau kaya nggak mau capek. Pengen dapat ilmu nggak mau capek. Capek beraneka ragam. Ada orang menuntut ilmu sekadarnya dijadikan bujang oleh gurunya, itulah kemuliaan buat dirinya. Kalau dia mengerti dan tidak memandang bahwa guru sebagai majikan dan dia sebagai bujangnya. Biar tahu ente keberkahan dalam ilmu yang ada pada diri seorang guru. Nah kagak. Ya disuruh guru dikit menang nggak dimintain duit ngambak. Diomelin terus aja nggak nyumbang. Di sini sedikit terus aja bermusuhan. Ya saudaranya mati dia datang terus aja marah. Nusuk aja PDI. Ujung-ujungnya begitu. Munafikin memang begitu. Ahli-ahli neraka murtadun. Murtad dalam pandangan mata ana ya, dalam syariat murtad. Nanti bulan depan gue tahu tuh, bulan Juli. Apa dan bagaimana sampai sejauh mana. Nih, dakwatul haqqi ladayna. Arti bebas. Dakwah des ajakan yang memperlihatkan kebenaran ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Ada pada kita, hai orang-orang yang punya iman Islam kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. Amin. Sekilas ya. Ya, ajakan yang benar. Benar ada dalam ucapan, benar dalam perilaku, benar dalam pedoman dan tuntunan. Kebenaran nggak cukup dalam ucapan dan perilaku. Apapun ucapan yang benar, dengan perilaku yang benar, tanpa pedoman dan tuntunan yang sifatnya kebenaran, bukanlah suatu kebenaran. Berbeda dengan syariat Nabi besar Muhammad SAW. Pahamin ente, pahamin otak ente, buka ente. Makanya mohon maaf buat anak pemuda ya, pemuda-pemuda Islam boleh begitu dia atau lainnya, tolong kurang-kurangi minuman-minuman keras. Tolong kurang-kurangi itu putau, tolong kurang-kurangi kopi miring. Kalau inti orang-orang Islam, kalau inti nggak berasa orang Islam, baik gue bilang lo bangsa Indonesia. Kalau inti nggak ridho dibilang orang Islam, baik lo bangsa Indonesia. Lu dijajah sama bangsa lu sendiri dengan memberikan minuman-minuman dan pel-pel serta hal-hal yang merusak akal pikiran kamu. Jadi bangsa lu sendiri yang jajah lu. Kenapa bangsa lu mau ngejajah lu? Karena dia dapat dana dari orang luar untuk merasuki bangsanya sehingga lupa dirinya. Nggak pernah mau tahu saudaranya, nggak pernah mau tahu ibu emaknya, ibu bapaknya, dia nggak mau tahu. Tuh bangsa asing ngasih duit juga sama bangsa lo. Biar kena minuman-minuman pel-pel keras, putau, kopi miring, jahe, cepak. Ente orang Indonesia mau dijajah oleh bangsa sendiri dengan melalui minuman-minuman, judi dan sebagainya. Anda tak pernah menyadari. RT RW jangan diharap.
Lurah diam. Polisi sebatas yang di melek doang. Alah. Biar tahu ente. Jadi yang merusak negara dan bangsa Indonesia, Anda juga, bukan orang lain. Asing yang memberikan bantuan. Ini pemuda Indonesia, kalau dibiarkan jadi pandai di masa datang. Minimal 25 tahun mendatang Indonesia jadi negara kuat di Asia Pasifik. Hancurkan mereka dengan putau, dengan sabu-sabu, dengan pel, dengan... Kita ngomong gitu kan, kita tahu kagak sabu-sabu klo, ikan sabu-sabu, lu doya. Ikan sabu-sabu. Oh, Mbak. Coba RT, RW, lurah bertindak keras. Arti bertindak keras maksudnya memberitahu, jangan begini, jangan begini, jangan begini. Oh, Mbak. Tokoh agamanya kayak guru agama kayak Muallim Ustaz Habib, khatib mubalik yang ada di wilayah begitu tolong. Enggak ngerti, musyawarah sekali dua kali daripada bertindak di luar hukum, laporkan kepada aparat keamanan, polisi, siapapun kayak yang mendukung di balik kegiatan yang merusak masyarakat. Laporkan ke atasan, ibarat polsek, laporin ke Polres. Polres nggak jalan, lapor ke Polda. Polda nggak jalan, lapor ke Danpom. Begitu mestinya. Oh, kenapa? Terlepas dari agama apapun juga yang membuat kerusakan di wilayah kita masing-masing. Kan begitu. Bisa dimutin deh. Tapi kok masyarakatnya pengen baik, nggak ada tuh anak-anak muda yang mau dihasut berbuat kerusuhan, perkelahian, pembunuhan, ya perjudian dan sebagainya. Karena ada backing di balik itu. Ada yang mendukung. Masyarakatnya nggak mau tahu RT RW-nya asal keterima duit dari uang gitu aja jadi. Tuh, jadi kita yang masyarakat mesti bertindak. Kalau kita betul pengen jadi orang baik, minimal kelurahan begitu des warga-warga seputar di mana kita tinggal. Mestinya ada keberanian begitu. Takut dikerebutin, takut dimusuhin, kompakin yang berani yang pengecut. Kompakin yang pengecut nggak mau berani ya. Lu yang pengen masyarakat jadi hidup dalam damai, dalam tentram, berapa puluh orang, berapa ratus orang menghadapi itu, menghadang dan menghadapi orang-orang yang mau merusak wilayah kita. Begitu. Setelah diberikan laporan kepada aparat keamanan tanpa tindakan, masyarakat yang harus bertindak. Begitu dong caranya. Ini kan kayak, kenapa Anda ingat betul Ar-Rasul dalam hadisnya? Benar atau tidak itu hadis Anda nggak mau tahu. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian dari iman seseorang. Betul ya Rob. Betul. Cinta tanah air bagian dari iman seseorang. Betul. Kalau itu orang yang punya iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, inti laksanakan ilmu syariat agama sebisa-bisanya, timbul kecintaan kepada negara ente sendiri. Minimalnya di wilayah ente nggak kepengen terjadi kerusuhan, keributan, pembunuhan, pembantaian, nggak mau ente. Tapi karena ente sendiri, karena nilai iman itu sesuatu yang amat tak ternilai, ya sendiri-sendirian yang mau bantuin. Oh, paham gak omongan? Heran ente, kok ada ngomong udah kebanyakan ngangaknya. Ngangak ada 3 macam. Ada yang ngangak karena paham, ya dipikirin nggak paham. Ada yang ngangak karena ya baru tumben dengar itu bahasa, sekalipun pulang tetap nggak dimengerti. Ada yang ngangak, nah habis kapan selesai? Nah ini nomor 3 yang paling banyak nih. Nomor 3 yang paling banyak nih. Nah karena berbetulan waktu nggak memungkinkan, ya mudah-mudahan malam pengajian bulanan Rebu pertama awal bulan begitu insya Allah apa yang tadi keluar dari mulut Anda mudah-mudahan jadi pelajaran, ya apa yang merupakan janji Anda untuk membuka di balik partai demi partai yang ada, sebatas yang Anda tahu dari televisi, sebatas yang Anda tahu dari koran, majalah, tabloid dan sebagainya, dan sebatas yang Allah telah perlihatkan di mata Anda begitu adanya, tanpa fitnah, tanpa membakar, tanpa menghasut. Ini nyata, ini fakta, ini bukti, dan memang tertera dalam majalah, koran, TV dan sebagainya. Ya, di balik itu Anda buka ada apa? Oh, bisa nemu dia. Tapi ingat, peraturan majelis taklim Anda biasa, duduk seceng. Cium tangan 5.000. Itu, doa mau hasil 50. Itu, kecuali ajizan, didoain nggak mempan. Udah dulu dah, wah siap-siap nih, siapin duitnya 4,5 nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tambah doa, ente amin biar ikhlas. Kok anda ngomong, berdoa nggak kedengeran, ente minta hajat ente Allah Ta'ala. Anda sih nggak ngomong apa-apa, mau istirahat.
Karena Ustaz Muhammad minta doa biar yang tutup. Kalau yang lain kan baca doanya nanti cuma 5 menit. Ane kan baca doa umumnya rata-rata 67,5 menit. Jadi inti panitia keluarin aja makanan yang ada, Ane baca doa, kan begitu tuh. Oh iya. Nah, selesai doa, amin Fatihah, nasi udah habis. Artinya inti iya, artinya inti boleh makan waktu Ane baca doa. Ane sih inti boleh makan bebas. Panitia keluarin nasi, Ane mau baca doa. Duh, kok tumben beda? Loh, ini kan ulang tahun P3 yang kalah. Ini ulang tahun, iya benar nih. Ulang tahun P3 yang kalah, benar. Kalau PDI menang begitu wajar. PDI menang begitu wajar, di atas wajar. Artinya, ya, secara ya per RW misalnya begitu, kemenangan yang menonjol di beberapa wilayah tertentu di atas wajar. Kalau Anda betul orang begitu di asli, Anda tahu mutlak menangnya. Jauh sebelum adanya pemilu bakal bagaimana, Anda sudah katakan sama anak murid Anda, PDI pasti mutlak secara nasional. Nyata. Jadi kalau Islam kalah wajar. Numpang tanya, siapa sih orang Islam? Oh ya. Partai Islam ya kebanyakan maling. Partai Islamnya kebanyakan maling. Partai Islamnya kebanyakan maling. Ayo mana orang P3 yang kenalin ini? Wah, borok-borok. Kalau PDI partai kader, kalau P3 Anda bilang partai sesaat. Paham omongan ini? Kalau PDI partai kader, dia tanam dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Kalau P3 ngelihat waktu laku urusan puun duren, ngelihat sebegitu enaknya, buru-buru dia beli duren cangkokan, dia mau tanam dalam masa 2 bulan, baru numbuh. Mana diharap hidupnya juga udah bagus, orang tusuk P3 aja udah bagus loh. Kenapa? Orang pimpinan-pimpinan nggak punya perhatian kepada masyarakat muslimin secara umum. Gue bukan orang partai. Ana pengamat politik internasional tak terdaftar. Ana pengamat politik ya, biar tahu. Ana pengamat politik. Ana pemantau manusia. Ana pakar ekonomi, meskipun nggak megang duit. Banyak kan pakar ekonomi, asal-asalan mulu. Dia nggak megang duit sebetulnya, megang kalkulator doang. Duitnya ketahuan Cina. Cina nggak main politik, tapi mendukung upaya politik untuk bisa berbuat leluasa dalam sebuah wilayah Indonesia, sehingga kalau satu partai bisa menang, Cina lagi yang bangkit kaya buat dia lagi. Muslimin laron lagi. Wajar. Jangan suka cemburu dengan etnis Tionghoa. Sama etnis Cina sama kayak Tionghoa lagi. Cina aja kayak bilang Tionghoa lagi. Kayak dia berhalus bahasa. Cina aja nggak bilang Tionghoa. Nggak usah. Iya. Etnis Arab. Emang ketahuan orang Arab aja. Jangan kayak bilang warga keturunan. Bilang aja warga keturunan Arab. Kenapa emang? Nggak usah diperhalus. Etnis syariat Islam. Lu kira Arab semuanya Islam? Yahudi Israel dari Arab banyak datang ke Indonesia. Alah. Yang bisa membedakan Anda dengan orang lainnya syariat Rasulullah SAW. Yang muda-muda cepetan belajar alif ba ta cepetan. Iya gue ngerti. Ya akhi, doa indak, baca doa ente aja. Tapi ingat wal hadi asyar nih. Jam 11.53 nih. Kalau ngasih 113.000 sih banding. Dia dipotong oleh Bang Wahab 20. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين.
اللهم إنا نسألك باسمك الأعلى العظيم الأجل الأكرم 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 أن تهلك أعداءنا 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 وعداء دينك كل الهلك وعداء دينك كل الهلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا بالكتاب والسنة وأخذ علينا الاقتداء بما عمل به رسول الله وسنة والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير البرية الذي أرسله الله بشرى للمؤمنين ومبعوثا للعالمين رحمة وعلى آله وصحبه هداة الأمة من الظلمات والغباوة إلى النور والكياسة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم تقوم الساعة. Amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, para hujjaj, para asatidzah, wabil khusus saudara saya, kawan saya, orang yang sama-sama berjuang dan berkawan dan serta bergaul dan saya sejak usia 12 tahun sampai saat sekarang ini, yaitu Fadilul Ustaz Al-Akh Fakhrul Razi. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini, pada pagi hari ini Allah taala berikan hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian sehingga kita dapat berkumpul bersama guna menerima pelajaran-pelajaran agama, pandangan-pandangan agama, serta nasihat-nasihat dari agama, serta beberapa bacaan-bacaan yang semua itu mendatangkan keberkahan di dunia wal akhirah. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, dari pengamatan yang pernah saya adakan kurang lebih 15 tahun yang lalu, perasaan kalau tidak salah sejak 15 tahun yang lalu hingga saat sekarang ini, menurut pengamatan saya, bukan pengamatan saya punya pandangan sendiri. Pada umumnya kaum muslimin gemar sekali mengadakan peringatan-peringatan keagamaan, gemar sekali mengadakan peringatan Maulid, Mi'raj dan lain sebagainya, yang sebetulnya semua itu mendatangkan pahala dan keberkahan yang luar biasa buat kaum muslimin, siapa saja orang yang mengunjungi peringatan-peringatan keagamaan semacam tadi. Namun satu hal yang cepat disadari oleh kaum muslimin terutama sekali, apalagi para remaja, pengertian barokah. Masing-masing orang tahu barokah segala sesuatu perbuatannya, ibadahnya, doanya, ziarah ke sana kemari kepada ulama aulia sholihin. Pada umumnya mereka mengharapkan keberkahan. Itu suatu harapan yang luar biasa. Itu tidak ada harapan yang lebih baik melainkan Allah Ta'ala berikan segala tingkah laku kita, segala tindakan kita, segala amal jariah kita, di samping pahala yang Allah Ta'ala berikan, juga kepengen dapat keberkahan dari usaha kita itu sendiri. Namun satu hal yang perlu cepat disadari kaum muslimin, pengertian barokah sebetulnya begini. Minimal dari beberapa kitab, satu di antaranya kita dapati batasan atau ta'rif atau definisi dari makna al-barokah itu sendiri. Al-barokah hiya ziyadatul khair fil khair. Makna al-barokah, batasan barokah begini. Al-barokah hiya ziyadatul khair fil khair, tambahnya sesuatu yang baik menjadi baik, bukan menjadi lebih baik. Al-barokah hiya ziyadatul khair fil khair, tambahnya sesuatu yang baik menjadi baik. Mana misal saudara? Masing-masing kita alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada kita hidayah. Tahu makna hidayah? Saya rasa mudah-mudahan sudah sama tahu. Tapi sekadar untuk memperjelas kembali. Arti hidayah begini, Pak.
apa-apa yang pernah kita dengar, baik dari guru-guru kita sendiri, maupun dari penceramah mana saja, maupun dari para habaib, hal-hal yang manfaat menurut ketentuan ilmu agama dan baik menurut Bapak, itu manfaat, itu namanya hidayat. Ilmu, pandangan, nasihat, apa saja yang manfaat untuk kita dengar pandangan agama demikian keadaannya, itu namanya hidayat buat kita. Ada kata kita sudah tahu tuh, oh sholat fardu wajib yang 5 waktu, oh zakat demikian, oh haji demikian, oh baca ini demikian, itu kita sudah sama tahu, namanya hidayat. Namanya hidayat. Pelaksanaan dari apa yang pernah kita ketahui, baik dari penceramah, dari guru, dari habaib dan lain sebagainya, pelaksanaan itu namanya taufik. Namanya taufik. Yakni di mana Allah Ta'ala berikan sekadar tenaga kepada muslimin untuk bisa melaksanakan ilmu atau hidayat yang mereka dapati, itu namanya seorang tadi mendapat taufik. Jadi hidayat dia sudah tahu, kemudian pelaksanaan dari hidayat tadi namanya taufik. Karenanya muslimin sudah harus tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Ta'ala kekalkan hidayat dan taufik yang ada pada kita. Setiap muslim mesti begitu. Setiap muslim, laki atau perempuan, mesti minta kepada Allah kapan saja dia berdoa, ya Rabbi, kekalkan hidayah dan taufikmu kepada aku hingga sampai akhir ajal. Mestinya begitu. Jangan minta rezeki mulu sama Tuhan. Umumnya 90% kita doa isinya rezeki. Pengertian rezeki umum, duit. Umumnya tuh muslimin, umumnya subhanallah, enggak apa-apa, enggak saya sama. Kalau doa isinya begitu. 90% masalah misalnya 30 jam kita habiskan, 30 menit kita habiskan waktu untuk berdoa kepada Allah, 90% 25 menit buat urusan dunia kita, 5 menit buat urusan akhirat. Itu salah, Pak. Itu salah betul. Kalau kita minta urusan akhirat kita jadi baik, dunia pasti baik. Kalau kita minta urusan akhirat, ya Rabbi, segala urusan aku dalam urusan dunia akhirat nanti biar jadi baik. Mau Allah Ta'ala berikan kebaikan di akhirat melalui dunia lebih dulu. Melalui dunia lebih dulu. Nggak mungkin terjadi kebaikan di akhirat tanpa melalui proses dunia, mesti demikian keadaannya. Nggak mungkin. Kalau kita kebanyakan kagak, minta dunia dulu dengan alasan kalau dunianya nggak baik, mana benar ibadahnya, mana bisa kita sembahyang. Salah, itu sih karena kurang tahu ilmunya. Jadi batasan barokah begitu, Pak. Hiya ziyadatul khair fil khair, tambahnya sesuatu yang baik menjadi baik. Masing-masing ibadah fardu, alhamdulillah Allah Ta'ala berikan kepada Bapak untuk hadir di majelis ilmu bisa sembahyang fardu minimal. Tapi kalau baru sholat semata, baru hanya bisa melaksanakan ibadah fardu semata, belum namanya mendatangkan keberkahan kepada siapa saja orang yang melaksanakan ibadah fardu semata, belum ada keberkahannya. Kenapa? Karena batasan barokah itu adalah tambahnya sesuatu yang baik menjadi baik. Seseorang yang melakukan, seseorang yang menjalankan fardu nggak jadi mulia. Kita sama-sama sholat fardu minimal dalam sehari semalam 5 kali minimal. Tidak jadi mulia seorang muslim, seseorang yang mengaku dirinya muslim kalau hanya sekadar sholat fardu semata. Fardu merupakan kewajiban buat kita. Fardu merupakan kewajiban buat kita. Seorang muslim dia punya kewajiban tertentu dari agamanya untuk dia sholat fardu. Itu minimal. Jadi seseorang yang melaksanakan fardu, yang menjalankan kewajibannya tidak jadi mulia, dia hanya baik saja. Dia mengerjakan kewajibannya baik, dia orang baik. Kenapa? Dilaksanakan kewajibannya. Belum sampai mulia. Kemuliaan diperoleh oleh seseorang muslim atau muslimat setelah fardu dijalankan, hal-hal keluar dari fardu daripada sunnah-sunnah tadi dia jalankan, maka kemuliaan didapati oleh siapa saja orang yang sudah melaksanakan fardu kemudian dia beralih kepada sunnah-sunnah lainnya. Itu kemuliaan diperoleh oleh orang-orang yang demikian. Baru salat fardunya tadi mendatangkan keberkahan kepada ibu, kepada bapak, kepada remaja yang menjalankan salat sunnah. Setelah fardu, kaum muslimin yang berbahagia. Itu minimal untuk kita minimal tuh pengertian barokah begitu. Itu baru sekadar sholat semata, Pak. Baru sholat doang tuh begitu makna barokah begitu. Itu buat sholat doang, baru sholat. Belum sekadar apa yang Allah Ta'ala berikan kepada kita daripada rezeki-rezeki. Masing-masing Allah Ta'ala jamin rezekinya. Wa min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Siapapun, jangankan manusia, binatang sekecil-kecilnya enggak punya otak, sekedar insting yang ada yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing binatang, Tuhan kasih rezekinya. Apalagi manusia sempurna segala sesuatunya. Sementara kebanyakan kita yang punya diri yang enggak bikin sempurna. Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita minimal Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki sekadar sehari-hari, alhamdulillah. Yang perlu cepat disadari, pengertian barokah tadi baru sekadar masalah sholat dalam barokah. Sholat, keberkahan sholat begitu tuh. Kemudian sekadar rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada masing-masing muslim. Kalau selama ini kita alhamdulillah sekadar yang Allah Ta'ala berikan daripada rezeki, kita bisa dahar sehari 3 kali atau sehari 2 kali,
Pakaian yang kita miliki, alhamdulillah, sekedar usaha kesana kemari Allah Ta'ala berikan rezeki untuk bisa kita beribadah kepada Allah, alhamdulillah. Namun cepat disadari, apakah betul selama ini rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya dalam arti membawa keberkahan atau tidak? Rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kaum muslimin terutama, betul-betul mendatangkan keberkahan buat kita pribadi atau tidak? Keberkahan itu diperoleh dalam rezeki. Kalau rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, misalnya sehari 1.000 rupiah. Dalam 1.000 rupiah ini, apa betul ada 100 rupiah yang pernah kita belanjakan ke jalan-jalan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala atau tidak? Itu rezeki, Pak. Dalam 1.000 rupiah, benar atau tidak Bapak pernah